Saudara, temuan uang hampir 1 triliun rupiah dan juga emas seberat 51 kilogram dari rumah mantan pejabat Penasihat Berikan nama masuk perkara-perkara yang diduga untuk memuluskan pelaku dan bagaimana menguruskan dana dan Agung Gayus Lumbun dan juga pakar tindak pidana pencucian uang yang pidana asing. Selamat petang, Pak. Tersangka melakukan korupsi berupa makanan gratifikasi atau menerima suap yang sudah hampir lebih dari 10 tahun emasnya di situ. Artinya apa? Ketika yang bersangkutan itu nanti seandainya sudah terbukti dia melakukan korupsi, menerima dan bersamaan dengan apa kita bisa mengetahui adanya pihak-pihak terkait melalui satu sistem hukum yang sudah ada 3 di sini, yaitu melalui pembuktian utama. Pelaku kekerasan merupakan operasi korban sekaligus anak dari anggota DPR yang saat itu masih menjabat. Pelaku yang bernama Ronald Kamil ini ditetapkan menjadi tersangka. Olah TKP pun digelar pada 10 Oktober 2020. Setahun sudah kasus ini bergulir. Apakah masyarakat Indonesia mengikuti kasus kematian Bekasi anak mantan anggota DPR ini? Mahkamah Agung menganulir vonis bebas Ronald Kamil dan memvonis 5 tahun penjara. Sehari setelahnya, Kejaksaan Agung menganggap persidangan kedua kandidatnya Ronald Kamil akan dugaan suap. Lalu pada 24 Oktober, mantan pejabat Zara Pintar ditangkap di rumahnya. Kasus sebab di rumahnya ditemukan uang dari berbagai mata uang dengan total mencapai 920 miliar rupiah. Selain itu ditemukan pula 51 kilogram emas. Bagaimana pendapat masyarakat diselera oleh Penasihat Berikan yang menyebut fakta bahwa presiden Indonesia masih jauh dari kata adil. Kami masyarakat masih menggantungkan masyarakat agar menjadi konstitusi dan berbenah. Hasil dari maklar kasus di Mahkamah Agung selama 10 tahun. 10 tahun bukanlah waktu sebentar, tetapi terlalu cepat untuk mengumpulkan uang sebanyak 920 miliar rupiah dari gaji. Ada banyak perkara kasus lain yang ditangani oleh Zara Pintar. Dia di situ kan menyembahkan punya orang, bukan punya dia sendiri. Iya, dia juga ngurus perkara akhirnya ini uangnya disetor ke dia. Jadi polanya Masukkan rupiah uang 920
Uang bernilai fantastis itu titipan dari orang berperkara yang belum diserahkan kepada hakim. Dalam pernyataannya, mantan Menko Polhukam ini yakin uang bernilai hampir 1 triliun itu bukan milik pribadi Sarof. Hal itu karena dulu di Mahkamah Agung, Sarof bukanlah seorang hakim, melainkan menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Adapun dalam perkara ini, Sarof disebut Nah, dan itu artinya apa? Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Nah, yang terakhir itu yang kasus Tanur itu. Kan gila juga ya si siapa? Ricard itu siapa namanya? Zarof Richard. Zarof Richard, Pak. Ya, mantan Kepala Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung. Itu bayangkan. Jadi korupsi hakim itu kalau sudah sindikat, itu uangnya ada yang nyimpankan di luar hakim. Nanti diambil sesudah pensiun atau sesudah pindah atau sesudah merasa aman baru dicuci. Itu opsi lain, Pak. Karena kan kalau Zarof ini kita lihat justru dia menyimpan di rumahnya, Pak, selama kurang lebih 10 tahun dari 2012 sampai 2022 ya, Pak ya. Iya, di situ tuh kan nyimpankan punya orang. Bukan punya dia sendiri. Oh, oke. Iya, dia ngurus perkaranya si A, hakimnya ini uangnya di-store ke dia. Oh, begitu. Jadi polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Saya dulu pernah cerita di sebuah tempat. Itu kan dia korupsi besar-besaran. Sampai uangnya terhimpun 47M gitu atas nama dia. Ini hakim nih. Hakim. Oke. Hakim, ketua pengadilan gitu di Jawa Timur. Begitu ada itu dulu undang-undang KPKPN dulu. Sebelum KPK kan ada KPKPN. Semua harus laporkan. Nah, uang yang atas nama dia ini tiba-tiba di atas namakan temennya. Karena dia takut kan. Saya kalau ndak lapor kena karena atas nama saya, tapi kalau saya lapor, lalu ditanya uang dari mana begini banyak waktu itu. Akhirnya apa? Dititipkan temennya, tapi dia yang pegang ceknya setiap keluar harus saya yang yang nulis ceknya, kamu yang tanda tangan. Nah, begitu dia pensiun, temennya ini lari. Temennya ini lari. Istrinya juga dibawa sama dia. Lari uang atas nama dia udah bawa ya? Dia miliki ya? Dia ancam, itu kan uang saya. Enggak atas nama saya. Kalau enggak percaya lapor, kamu enggak berani lapor. Enggak berani lapor. Ketangkap. Akhirnya apa? Dia mati merana. Istrinya pergi, anaknya pergi. Si bapak hakim ini? Iya. Nah, itu cerita yang apa namanya, model-model hakim itu nitip uang ke saudaranya, ke sopirnya. Ya terkadang sopirnya juga main dengan istrinya tapi tidak berani berkutik juga negur sopirnya. Kenapa? Karena dia pegang uangnya dia. Kalau kamu main-main ke saya, ini bisa dibuka oleh sopir ya? Bisa dibuka sama dia. Dan itu kasus ini udah dimuat di majalah loh. Ada seorang pejabat di Kejaksaan Agung, istrinya kawin dengan sopirnya gitu. Kenapa? Sudah tahu dia dibiarin aja karena takut. Jadi modus umum itu Pak terjadi. Modus umum, korupsi itu dititip. Berarti Pak kasus apa namanya Zarof Richard ini yang 920 miliar lebih, lalu ada emas 51 kg emas itu belum tentu itu punya dia semua ya? Oh, saya yakin bukan punya dia. Dia kan bukan hakim. Betul. Dia hanya pejabat. Dia PNS, betul. Sama dengan sekretaris Mahkamah Agung kan bukan hakim. Iya. Yang kemudian korupsinya sangat besar itu. Kan bukan hakim mereka. Dia ngurus perkara ke orang, bagi ke hakim. Sama dengan si Zarof ini kan. Dia kan yang kita baca di beritanya, ini uang untuk perkara ini uang untuk perkara ini. Betul. Sudah sejak tahun 2012. Sampai 2022, 10 tahun Pak. Iya, itu pun mungkin hanya yang belum dibagi. Yang lain sudah dibagi. Iya kan? Begitu itu ya? Yang belum dibagi, sudah ada catatannya. Ini perkara untuk ini, perkara ini. Ya, dan itu tertangkap karena yang Surabaya itu kemudian diselidiki. Dikejar karena kok bisa membebaskan orang nggak masuk akal, dicari oleh kejaksaan, ketemu. Dan Pak sudah pensiun masih juga melakukan itu ya? Itu artinya kan sudah pensiun 2 tahun lalu, kemudian dia masih menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus kasus di Mahkamah Agung. Iya, bisa saja dipercaya karena dianggap dia berhasil kan mengkoordinasikan itu. Selama ini efektif mungkin ya? Iya, sehingga mafia-mafia itu bisa saja nyandra. Kamu saya titip perkara ke ini. Saya sudah pensiun, nggak bisa, pokoknya harus bisa.
Kan bisa aja begitu. Kalau orang sudah terlanjur salah kan bisa disandera begitu. Katakanlah dia mau berhenti, tapi karena sudah mafianya terbentuk, nggak bisa dia mengelak. Mau ya? bertobat pun tidak bisa. Begitu ya. Oleh sebab itu hati-hati ya kepada teman-teman di mana aja lah di instansi. Kalau Anda berbuat salah, nanti Anda tersandera. Mau bertobat pun susah. Ya kayak itu, kayak Zarov itu. Sejak tahun 2012. Nah, itu sebenarnya menarik kalau dari uang 1 triliun itu ya, dicari lagi ini perkara untuk siapa saja dulu gitu kan. Perkaranya dibuka lagi. Itu makanya Pak, kalau kita lihat 10 tahun, kan banyak sekali, bisa 10 sampai ratusan perkara Pak itu akhirnya diatus oleh vonisnya oleh Zarov ini. Iya. Bagaimana itu? Apakah kejaksaan harus membuka itu kasus satu persatu supaya ketahuan uang itu dari mana, siapa yang memberikan? Menurut saya iya, ya kejaksaan harus buka itu. Itu kan yang saya lihat ya. Waktu penggeledahan itu kan ada catatan ini perkara ini yang belum diberikan kan gitu iya, kan. harusnya diberikan ke sini, harusnya diberikan ke sini, kan? betul. Nah itu dibuka lagi perkaranya, bukan diperkarakan dulu ya, dibuka dipelajari kasusnya. Nah itu bisa juga disidangkan kembali kalau menyangkut orang yang tidak bersalah dihukum karena menjadi kambing hitam. Karena penyuapan itu tidak salah, tolong dia dihukum, dibayar hakimnya. Itu bisa PK. Tapi persoalannya di dalam hukum itu kalau terdakwa itu bebas, ya itu jaksa tidak boleh PK menurut aturan gitu. Nah, tetapi ini bisa dibuka lagi. Saya kira pemerintah bisa memulai dari kasus ini ya, dari Kejaksaan Agung bisa, Mahkamah Agung juga bisa membuat timnya sendiri. Ya, orang berharap Pak bahwa ini bisa jadi kunci untuk membuka mafia peradilan yang lebih besar. Karena kalau lihat jumlah kasusnya sangat banyak kasusnya yang bisa dibuka. Lalu kemudian orang-orangnya masih bisa ditanyakan, masih bisa ditelusuri. Itu sangat bermanfaat. Dia membongkar sendiri. Kalau dipaksa oleh beban buktian kejaksaan, itu akan sulit memaksa orang. Dan orang mempunyai hak lain yang disebut hak ingkar, hak diam. Itu harus dilindungi juga secara HAM. Oleh karena itu, hal lain adalah diarahkan pada satu sistem yang baru, yaitu justice collaborator. Dia diberikan kesempatan untuk membuka sendiri seluas-luasnya, perkara terbuka, negara bisa mengatur dengan pengaturan negara, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dilindungi, diberikan perlakuan khusus, dan diberikan potongan hukuman kalau memang hukuman itu terlalu tinggi. Tapi ada manfaat lain, yaitu negara menemukan, membongkar, tidak usah menggunakan aliran dana kemana, tidak usah. Dia akan menceritakan sendiri aliran itu kemana, karena dia punya beban yang disebut sebagai hak untuk menjadi JC. Oke, Bu Yanti, Anda melihat bahwa pemeriksaan 3 hakim ini bisa jadi langkah untuk kemudian mendalami aliran dana dari Zarov Rikar? Iya, ini kan terungkapnya bahwa Zaro ini kena itu kan ketika putusan kasasi ya, kasasi karena memang dirasakan juga putusannya itu 5 tahun itu sangat ringan dibandingkan dengan perbuatannya ya, karena itu bukan penganiayaan berat sih, pembunuhan kan itu, karena
pembunuhan itu kan ada sengajanya, itu sengaja kemungkinan, karena tidak mungkin ada orang menganiaya itu menabrak gitu ya, itu pasti bisa menimbulkan kematian, berarti kita bisa masuk pembunuhan. Dan kenyataannya juga meninggal, bukan percobaan pembunuhan. Pidananya, ancamannya, tuntutannya sudah betul ya 12 tahun, tapi putusannya 5 tahun. Ini kan juga dicurigai ya, ini tidak menjawab rasa keadilan korban. Ya ini memang ya, kalaupun kita akan ke sistem nantinya bagaimana memperbaikinya, ini harus dibongkar dulu semuanya, harus dibongkar. Pencucian uangnya paling tidak, ini kan dia mendanai film ya. Ini cara dia mencuci uang antara lain menjadi produser film. Ini juga harus dilihat. Jadi nanti masyarakat itu juga enggak mudah ya ketika ada orang menawarkan dananya untuk membuat film gitu ya. Itu juga apakah yang bersangkutan itu profilnya itu sesuai tidak dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ini harusnya sistem-sistem pencegahan ini jalan. PPATK juga harusnya nanti kita lihat aliran-aliran dana itu, siapa saja yang menerima berapa aliran dananya. Kalau sampai banyak yang tidak sesuai ya, mencurigakan atau 500 juta ke atas, ternyata bank itu tidak lapor, berarti sistem pencegahan juga nggak jalan. PPATK juga boleh kita menanyakan kepada, atau OJK menanyakan kepada bank-bank itu ketaatannya. Baik, kita tunggu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yenti dan juga Pak Gayus. Kita tunggu nanti langkah Kejaksaan Agung lebih untuk bisa mengusut pemufakatan jahat dan juga jual beli perkara yang dilakukan oleh mantan pejabat di Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Gayus Lumbun dan juga Bu Yenti Ganarsi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.